warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel Jalan Buku. Kali ini kita akan berbincang-bincang ringan dengan salah satu putri saya. Di sebelah kanan saya, Pina Amalena Mariana. Kemudian di sebelah kiri saya ada Aisyah Aila Parisa, ini cucu saya yang paling besar. Kita akan mencoba berbincang-bincang ringan terkait dengan upaya yang sedang dilakukan oleh putri saya, yaitu belajar menulis di beberapa buku ini, tentu secara kolektif bersama teman-temannya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana liku-likunya sehingga dia kok bisa-bisanya dia mengikuti juga jejak saya. Saya juga dulu gitu menulis gitu, kemudian ya sampai sekarang. Pemirsa, ya putri saya ini berprofesi sebagai guru di salah satu madrasah di Jakarta. Pina, apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah, kabar sehat. Alhamdulillah. Kakak sehat, Kak? Puasa, Kak. Alhamdulillah. Puasa ya? Alhamdulillah. Udah berapa hari? 18 hari. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya sampai selesai tamat nanti dikasih hadiah. Nanti dapat hadiah. Ya, Pina, Papa kan senang nih ya dengar kamu ada usaha bersama teman-teman untuk mencoba melakukan penulisan buku ya. Itu Papa ingin tahu kira-kira buku-bukunya itu buku-buku apa saja yang ditulis itu? Bukunya ini kebetulan antologi semua ya Pak ya. Ya. Jadi kolektif sama penulis-penulis lainnya. Ya. Nah, terus ini pertama kali bukunya ada Lentera Makna, waktu itu kolaborasi sama Ganjar Pranowo. Bukunya yang Quote. pertama Lentera Makna, isinya adalah quote dari berbagai penulis. Ada sekitar 340 penulis nih pemirsa yang bergabung di sana. Terus ada juga puisi sama Menteri Agama. Oh, ada Menteri Agama yang mana nih? Oh, Yahya Khalil. Iya. Umas. Yakut. Terus ini buku apa? Buku puisi, kumpulan puisi. Kumpulan puisi. Ya. Jadi yang menulis puisi itu ada di belakangnya, pemirsa. Jadi ditulis dari mulai Yakut Khalil Umas sampai kepada siapa ini? Anissa SPD. Ya, buku apa lagi? Terus ini tentang motivasi sama Andi Noya. Ya. Kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi sama siapa? Andi Kick Andy. Oh, Kick Andy itu Andi apa? F Noya. F Noya. Iya. Terus ada juga yang sama Coba. kakak. Si kakak pegang buku apa? Ini buku apa nih, Pina? Terus kakak Apa baca? Yang kencang baca. Anak berhati emas. Anak berhati emas, kumpulan cerita. Iya. Nah, ini kumpulan cerita. Kalau tadi kumpulan puisi, Iya. kumpulan quote, Motivasi. kumpulan motivasi. Terus ada Ini cerita. Nah, ini berapa orang nih timnya? Di belakang ada semua. Banyak. Oh, lumayan banyak. Ini siapa? Guru-guru? Iya, ada guru, ada umum juga. Oh, Mayoritas guru sih. mayoritas guru. Iya. Guru-guru madrasah. Ada juga enggak. Oh. SD. Terus buku apa lagi? Kakak, coba lihat kakak. Itu kumpulan Ini baca. kartun. Kata, Berkias. kata berkias. Kumpulan pantun. Kumpulan pantun, nasihat dan pergaulan. Ini kata berkias. Dibuat sama satu sekolah di satu Oh, sekolah ini Pina. sekolah Pina. pegawai. Oh, ini adalah produk dari Madrasah Ibtidaiyah 18 Jakarta Timur. Oh, ini ya. Terus apa lagi? Nah, ini bagus nih, kumpulan Kumpulan dongeng hewan unik
kumpulan dongeng hewan unik untuk PAUD. Jadi kakak kebesaran, kakak kan SD kelas 1. Nah ini untuk adik kakak nih, ya kan? PAUD ya. Senang nggak lihat bukunya ini? Siapa yang nulis? Wah, ini pemirsa, dia panggil sama kakak ibunya itu Uwa atau Bude kalau di Jawa ya. Itu Uwa atau Bude kalau di Jawa itu. Jadi panggilnya Uwa. Ini buku-buku Uwa ya. Jadi pemirsa, jadi seperti ini Aisyah sangat termotivasi membacanya, untuk bagaimana membacanya, karena yang menulis diantaranya adalah budenya, uaknya. Jadi dia ada dorongan ya, ada semangat. Senang nggak baca buku uak? Senang. Oh bagus. Jadi nanti rajin. Jadi nanti bisa menulis lagi kayak uak gini kan? Nah gitu. Nah ini buku-buku ini ditulis secara kolektif. Iya. Ada rencana nggak nulis secara secara solo? Ada sih, pengennya buku sendiri, buku solo, tapi masih belajar. Tentang apa? Tentang cerita, apa pantun, Iya. apa puisi, apa kayak tadi? Pantun, puisi, sama quote pengennya sih. Pantun, Puisi sama puisi, quote. dan quote. Nah, tapi bukunya lain-lain. Iya. Oh, gitu. Kenapa kok Pina senang nulis? Awalnya itu dari ramanya pengen kayak bapak kayak gitu. Bapak kan dulu nulis tuh masih kecil, cuma Ya. nulisnya untuk pelajarannya. Terus dari dulu emang udah pengen belajar nulis, cuman bingung gimana caranya, nggak ada yang ngajarin. Terus harus ikut apa, kemana. Akhirnya ada kepala madrasah Pina yang mewadahi gitu untuk menulis. Pertamanya nulis quote dulu, belajar. Apa komunitas? Apa? Iya, Ada komunitasnya. ada komunitasnya. Waktu itu belum mendirikan komunitas buku kepala, tapi sekarang udah mendirikan komunitas sendiri berbadan hukum juga. Namanya Komunitas Gemar Menulis. Oh, komunitas gemar menulis. Iya. Nah dari situ digerakkan semuanya, terus pada menulis semua. Ya saat minimal semua pegawai udah nulis 1 buku. Rata-rata minimal 1 buku. Iya udah. Jadi motivasinya selain selain ingin meniru apa yang dilakukan Bapak dulu gitu kan? Terus yang kedua, ya Bapak kan di podcast pernah bilang kenapa pengen nulis supaya lebih menjangkau murid yang lebih luas Ya. gitu. Nah juga pengen kayak gitu, ternyata baru kepikiran, oh iya ya benar juga. Kalau misalnya itu kan kalau guru doang kan tatap muka gitu, Oh. terus cuma muridnya segitu. Tapi kalau lewat buku kan kita bisa menjangkau yang lebih luas lagi supaya orang-orang untuk belajar yang lebih luas lagi jangkauannya kayak gitu. Ya. Dan nggak ada waktunya kan, kalau di kelas kan ada Ya. berapa jamnya, kalau lewat Ya. buku kan nggak ada. Bebas. Gitu, bebas. Waktu tidak terbatas, tempat tidak terbatas, Iya. dimanapun buku kita bisa dipakai. Seperti kita ngajar di mana-mana, padahal kita cuma lewat buku saja gitu. Jadi itu manfaatnya kalau di buku itu begitu. Kalau kita ngajar ya cuma untuk 30 siswa itu aja. Tapi kalau kita tuliskan di dalam buku, maka buku itu akan dibaca oleh siapapun. Itu orang kota, orang desa, orang di dalam kelas, orang di luar kelas, semua bisa. Jadi lebih luas jangkauan. Nah itulah juga yang memotivasi Papa dulu waktu kenapa menulis. Karena kalau kita natar terus itu, nah itu cuma terbatas berapa, 100 orang gitu kalau penonton. Jadi pemirsa, dulu kami juga saya menulis panggilannya antara lain itu. Jadi ada panggilan bahwa kalau kita tuliskan ke dalam sebuah buku, maka nanti akan digunakan oleh jumlah orang, jumlah pembaca yang lebih luas ketimbang kita ngajar di kelas. Jadi ini juga menarik untuk dijadikan motivasi. Kemudian ya kalau idealisme secara yang lebih besar ya udah pasti kan ikut mencerdaskan
bangsa, kan gitu. Jadi melalui tulisan-tulisan itu kita juga ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Itu. Kalau motivasi untuk dapat royalti, dapat uang gimana? Ada juga? Enggak sih. Enggak. Kalau royalti lebih ke pengen ke buat anak-anak aja, jadi itu mah ngikutin nanti. Tapi kalau nggak dulu royalti kayak gitu. Jadi royalti tidak menjadi tujuan utama dari penulisan. Jadi kita memang semata-mata ingin meningkatkan kemampuan, ya, menggali potensi yang ada untuk dituangkan ke dalam buku-buku yang mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa kan. Jadi itu anunya. Ya, jadi itu yang harus diperkuat. Nah itu supaya apa? Supaya kita kerjanya itu ikhlas. Jadi memang untuk apa? Ya untuk ibadah kan. Dalam rangka kita beribadah juga gitu menulis buku itu. Nah, ada apa namanya? Ada tujuan lain nggak selain kita untuk bagaimana meningkatkan daya apa itu jangkau ya yang lebih luas gitu. Kemudian menggali potensi yang ada di dalam diri gitu. Ada lagi nggak? Udah itu aja sih Pak, cuman apa? Ya paling yang pertama sih menggali potensi. Karena dari dulu emang udah kepengen banget, pas banget kayak Ucok Dicinta Ulang tiba-tiba tahu jalannya set gitu kan. Akhirnya jadi bukunya kayak gitu. Jadi ini pemirsa bukunya seperti yang dilihat di kamera itu ada beberapa jumlah, ada sekitar 21 ya. 21 ini yang ada. 21 buku yang sudah terbit, baik itu kumpulan dongeng, kumpulan puisi, kumpulan cerita, kumpulan quote, ya. Komik juga ada, komik juga ada gitu. Nah inilah beberapa sampel yang pemirsa yang yang sudah terbit. Nah bahkan katanya ada yang nggak diterbitkan, yang apa? Yang online tuh? Online flipbook. Apa? Flipbook. Ada flipbook. Itu sudah nggak dicetak fisik begitu. Jadi langsung. Iya di internet. Di internet. Nah jadi nanti di download. Iya. Dibaca aja. Baca online bisa. Jadi ini itu buku digital. Iya buku digital. Itu buku digitalnya. Kan buku-buku ini juga bisa dibuat digital. Artinya di e-book. Bisa. Ya artinya bisa tidak diterbitkan secara fisik juga gitu. Bisa dua, fisik diterbitkan tapi digantung juga di-upload gitu ya. Iya. Itu di komunitas juga kan tadinya di buku fisik komunitas itu terus merambah ke buku digital kayak gitu. Terus tadi juga ada buku cerita nyata dan kisah nyata juga ada kayak gitu. Kalau buku digitalnya ada baru fabel sama aktivitas anak-anak kayak gitu. Ya jadi cukup beragam ya. Buku-bukunya. Kakak mau lihat mana lagi yang bukunya yang kakak senang? Boleh tuh dilihat, banyak sekali tuh, ada 21 buku tuh yang gitu. Enggak beli ini, dikasih sama ini tuh apa tuh? Kumpulan, coba baca kumpulan. Kurang kencang, coba biar kedengaran. Unik. Nah, iya ayo yang kencang. Kumpulan dongeng unik anak Indonesia. Nah, ini kumpulan dongeng unik anak Indonesia. Nah, itu. Jadi banyak itu. Nah, ya. Jadi seneng kan nih? Seneng. Ini baca-baca buku seneng. Itu. Kemarin baca buku Abah kan? Yang gede-gede itu. Kalau itu pemirsa, kalau itu buku-buku bahan ajar. Jadi buku untuk ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian buku SD, SMP, tapi buku bahan ajar yang kami tulis. Tapi kalau anak saya ini buku penunjang di perpustakaan, di kelas itu untuk bukan pengayaan, tapi ini buku literasi, buku penunjang untuk
meningkatkan minat baca, daya baca dan seterusnya, gitu Profesor. Jadi setelah nulis buku ini, setelah pengalaman beberapa buku ditulis, kira-kira gimana perasaan Vina Ya, yang jadi muncul? seneng ya, bangga gitu kan, seneng bisa ngikutin kayak gitu. Terus malah termotivasi, ingin berbagi terus sama teman-teman. Dari kegiatan menulis ini, Vina pernah jadi narasumber kemarin yang buat bikin flipbook gitu. Vina jadi narasumber ngajarin ke teman-teman semua di madrasah itu gitu kan. Jadi ada rasa pengen terus berbagi ilmu gitu kan. Jadi semakin termotivasi. Iya, Jadi langkahnya itu pertama menulis, belajar, berlatih menulis. Yang kedua juga sudah menularkan ke teman-teman melalui pelatihan atau apa gitu ya. Teman-teman juga ngajarin ke teman lagi. Iya, gitu. terus. Jadi semakin semangat kan. Ternyata upaya kita tuh ada manfaatnya untuk orang lain. Karena kita ngelakuinnya kan kecil, cuma sedikit gitu, tapi manfaatnya bisa jadi besar kemana-mana kayak gitu. Artinya dunia tulis menulis itu sebetulnya itu menjanjikan, karena ada motivasi yang kuat di dalam diri kita untuk menghasilkan yang terbaik. Kalau soal rizki apa segala macam itu min haitsu la yahtasib, jadi nanti juga datang sendiri itu. Nah, jadi niatnya itu untuk bagaimana menghasilkan yang terbaik. Perkara nanti sudah jadi yang terbaik, bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan di sektor yang lain, itu rizki aja. Tapi bagus, itu tidak jadi tujuan. Tidak jadi tujuan untuk kita memperoleh royalti. Nah, jadi tolong dijaga ini profesi ini untuk diteruskan, dikembangkan, ditingkatkan sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Syukur kalau nanti merambah juga ke buku bahan ajar. Ya, jadi bukan hanya buku penunjang, tapi buku bahan ajar yang itu sangat diperlukan, dan nanti siswanya juga lebih semangat lagi belajarnya karena bukunya dibuat oleh gurunya sendiri. Nah, syukur kalau pembuatan bukunya juga melibatkan siswa, itu akan lebih cantik lagi. Jadi bagaimana ada diskusi-diskusi dengan siswa ketika pembelajaran ditulis ke dalam sebuah buku yang itu nanti membanggakan kelas gitu. Jadi kelas kita akan bangga karena apa? Dari sumbernya dari sumber utamanya yang dikenal sama siswa. Jadi bagus sekali. Dan ini nih yang dari antara buku ini yang paling berkesan itu ada yang ini Pak. Cintaku untuk Pertiwi. Apa tuh? Judulnya Cintaku untuk Pertiwi, pemirsa. Kenapa berkesan? Paling berkesan? Yang pertama ini yang sangat paling berkesan, ini kan dibuat dalam rangka KSN Nasional, HUT RI, memperingati HUT RI ke-77. Kenapa paling berkesan? Karena di sini Ina pertama kali bikin buku sama murid-murid kelas 3 SD. Kelas 3 SD kan. Jadi ikut berpartisipasi siswanya. Semua satu kelas. Kelas 3 SD kan masih kecil banget kan. Tapi arahin dulu kayak gitu kan. Terus dikoreksi gitu, di bahasanya kayak gitu. Nah ternyata dari kelas 3 SD pun bisa kayak gitu. Kaget Tina juga kan. Itu yang paling berkesan, kenapa kayak gitu. Artinya ada kerjasama, ada partisipasi dari siswa waktu menulis buku itu. Iya, jadi Tina ngajarin dulu tuh di kelas, terus anak-anak ngerti langsung bikin, jadi nggak dibawa pulang sama mereka, di kelas saat itu juga mereka bikin gitu. Terus Tina yang ngoreksi gitu kata-katanya. Terus dikumpulkan, dijadiin buku ini. Gitu. Ya begitu pemirsa, bincang-bincang ringan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk the power of literasi untuk Jalan Buku Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain dengan tema pembicaraan yang lebih menarik.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.